Putri akan menyampaikan pembahasan tentang kedatangan orang-orang Eropa ke Australia. Jadi pada awalnya ada sekitar 300.000 populasi aborigin yang hidup di Australia ketika Inggris datang ke sana pada tahun 1788. Kehidupan penduduk aborigin didasarkan pada spiritualitas budaya. Penduduk aborigin sangat menjunjung tinggi tanah atau bumi karena merupakan dasar kesejahteraan penduduk aborigin. Gaya hidup penduduk pribumi Australia ialah berburu dan mengumpulkan cara untuk hidup, sementara penduduk yang bermukim di pinggir pantai menangkap ikan dan mengumpulkan berbagai jenis karang. Australia sebelum kedatangan bangsa kulit putih adalah wilayah yang sebagian besar sangat murni di mana masyarakat pribumi menghormati lingkungan sekitar mereka dan memastikan bahwa mereka tidak berlebihan dalam berburu dan mengumpulkan hewan dan tumbuhan. Namun semua berubah ketika bangsa kulit putih mendarat di wilayah mereka. Sebelum kedatangan Inggris ke Australia, Belanda telah lebih dulu mendarat di Australia pada tahun 1688, yakni oleh William Dampier. Dampier berpendapat bahwa masyarakat aborigin merupakan masyarakat yang paling menyedihkan di dunia. Dampier banyak mengemukakan argumen mengenai warga aborigin. Salah satunya ialah bahwa aborigin tidak mempunyai progres berubah dari barbarisme ke masa peradaban. Sejak awal kedatangan bangsa Eropa sampai terjadinya perebutan wilayah Australia antara bangsa kulit putih dengan kaum aborigin, masyarakat aborigin selalu mengalami diskriminasi, terutama karena mereka sama sekali tidak dianggap sebagai masyarakat yang memiliki kuasa atas wilayah Australia. Diskriminasi ini bahkan terus berlanjut hingga pada saat itu 6 koloni Australia sepakat untuk bersatu di bawah payung negara persemakmuran dalam bentuk federasi. Diskriminasi yang terjadi pada penduduk aborigin misalnya saja dalam konstitusi Australia seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa penduduk aborigin sama sekali tidak terhitung menjadi bagian dari warga negara Australia. Kemudian hal ini terus berlanjut diikuti oleh negara bagian lainnya yang membuat perundang-undangan yang sama dalam usaha mereka untuk mengontrol penduduk aborigin. Namun niatan mendasar terhadap hukum pembatasan terhadap penduduk aborigin ini jelas merupakan dalih demi kebaikan kaum aborigin sendiri. Padahal pada kenyataannya hal ini menimbulkan efek yang besar, yakni merupakan bentuk genosida budaya penduduk pribumi Australia melalui hilangnya bahasa, dispersi keluarga, dan penghentian praktik-praktik budaya. Perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh masing-masing negara bagian Australia pada saat itu bukannya melindungi penduduk aborigin, baik sebagai individu, penduduk maupun suku, malah semakin mendiskriminasi mereka. Sejarah ini menunjukkan bagaimana kepercayaan rasisme menjadi undang-undang. Penduduk aborigin dipercayai lebih rendah dari manusia, dan undang-undang digunakan untuk mengontrol mereka dan membatasi mereka dari masyarakat. Menurut Milnes dalam bukunya From Myths to Policy, terjadi kemiskinan masyarakat aborigin yang disahkan oleh undang-undang. The Aborigines Act 1905 bukanlah sebuah perlindungan bagi masyarakat aborigin, tetapi sebagai alat pengontrol yang kejam.